Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan Sistematika Tumbuhan. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai yang seger-seger, yang fresh. Apa itu? Ya, kita akan mengenal lebih dekat dengan tumbuhan berbiji tertutup atau yang kita kenal dengan angiosperma. Mahasiswa, apakah di antara kalian mengetahui nama-nama tumbuhan yang ada di layar? Coba perhatikan dengan seksama. Ya, mungkin di antara kita sudah pernah mencicipi ya. Tumbuhan berbiji tertutup atau angiosperma merupakan tumbuhan yang tidak hanya memiliki bakal biji, namun juga memiliki bakal buah. Sehingga struktur biji tertutup dengan struktur buah. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas lebih dekat mengenai kelompok-kelompok yang ada pada tumbuhan berbiji tertutup atau angiosperma. Mahasiswa, sebelumnya kita sudah pernah mempelajari mengenai ciri dan pengelompokan alga. Lalu, kita juga sudah pernah mempelajari ciri dan pengelompokan lumut, ciri dan pengelompokan paku, kemudian ciri dan pengelompokan tumbuhan berbiji terbuka atau gimnosperma. Dan pada pertemuan kali ini, kemampuan akhir yang diharapkan oleh mahasiswa adalah mampu mendeskripsikan ciri dan pengelompokan tumbuhan berbiji tertutup atau angiosperma. Meliputi apa saja? Yang pertama ada grade Ana, Magnolida, Monocot, dan Eudicot menurut filogeni angiosperma. Kita perhatikan dulu sebelumnya mengenai bagian klasifikasi tumbuhan. Ya, ini terima kasih kepada Kak Ibra ya yang sudah menyusun bagian klasifikasi tumbuhan dengan sangat baik sebagai bagian dari tugas terstruktur sebelumnya ya. Kita akan menggunakan bagian ini. Kita perhatikan. Kelompok tumbuhan angiosperma sejatinya adalah bagian dari divisi Rhaeophyta dan subdivisinya adalah Spermatophytina. Spermatophytina ini terdiri atas tumbuh-tumbuhan sikas, ginkgo, melinjo, pinus, dan juga tumbuhan Magnoliopsida. Apa itu tumbuhan Magnoliopsida? Magnoliopsida di dalamnya adalah tumbuhan angiosperma itu sendiri. Sudah saat mulai SD, mulai dengan SMP dan SMA, kita dikenalkan dengan kelompok tumbuhan monokot dan dikot. Tumbuhan monokot identik dengan berkeping biji tunggal, bertulang daun sejajar, berperawakan herba, berakar serabut, sedangkan dikot ini memiliki ciri berkeping biji dua, bertulang daun menyirip dan melengkung, berperawakan pohon berkayu, dan berakar tunggal. Nah, ini adalah contoh ya, tipikal tumbuhan dikotil atau dikot ya, itu adalah mangga, kemudian tumbuhan tipikal monokot adalah padi. Ini yang sudah sejak dulu kita kenal. Lalu kita akan mengenali lebih lanjut apakah ada beberapa tumbuhan yang memiliki karakter unik. Kita akan bahas. Berdasarkan penelitian morfologi, anatomi, dan molekuler atau DNA, ditemukanlah suatu analisis namanya filogeni angiosperma, dimulai pada tahun 1998 hingga yang terbaru adalah pada tahun 2016. Tumbuhan berbiji di sini terbagi atas beberapa kelompok. Dari gimnosperma ada kelompok sikas hingga konifera. Dari tumbuhan angiosperma terdiri atas kelompok grade Ana
hingga Campanulida. Lalu di manakah tumbuhan monokot dan dikot itu? Nah, kita bisa lihat di sini ya, ada tumbuhan monokot. Lalu di manakah tumbuhan dikot? Di sini hanya ada istilah eudikot. Lalu apa bedanya tumbuhan monokot, eudikot, dan dikot? Lalu kelompok yang lain selain monokot dan eudikot, bagaimana nasibnya? Kelompok apakah mereka? Kita akan mempelajari dengan studi kasus pada tumbuhan lada dan melinjo. Lewat studi kasus ini, mahasiswa akan menemukan bahwa ternyata ada kelompok tumbuhan berbiji selain monokot dan dikot. Yang kedua, terdapat perubahan konsep dikot menjadi eudikot atau dikot sejati. Tumbuhan lada. Lada terdapat di baris atas ya mahasiswa, kemudian melinjo ada di baris bawah. Tumbuhan lada dan melinjo kita bandingkan berdasarkan perawakan, pertulangan daun, dan jumlah keping biji. Pertanyaan, termasuk kelompok monokot ataukah dikot tumbuhan lada dan melinjo? Mari kita amati satu persatu berdasarkan karakter pada perawakan, tulang daun, dan keping bijinya. Tumbuhan lada. Tumbuhan lada memiliki perawakan berupa perdu. Ya. Ini cocok dengan ciri dikot yang sebelumnya kita pahami. Kemudian, pertulangan daunnya berupa pertulangan daun yang melengkung. Ini juga cocok dengan ciri tumbuhan dikot yang sebelumnya kita pahami. Lalu yang terakhir, jumlah keping bijinya tunggal. Nah, di sini kita mulai bertanya, ciri vegetatif yang lainnya itu mirip dengan dikot, lalu mengapa pada keping biji ini jumlahnya tidak cocok? Kita akan amati pada tumbuhan melinjo. Dilihat dari perawakan, tumbuhan melinjo merupakan pohon berkayu. Ini adalah ciri khas tumbuhan dikot. Kemudian pertulangan daun yang menyirip, ini juga ciri khas tumbuhan dikot. Lalu ketika kita bandingkan keping bijinya, pada melinjo jumlah keping bijinya hanya 1. Lalu bagaimanakah pengelompokan tumbuhan ini? Jika kalau kita pahami sebelumnya, tumbuhan biji hanya ada monokot dan dikot. Maka jika tidak termasuk dikot dan juga tidak termasuk monokot, maka kelompok manakah lada dan melinjo berasal? Ketika kita amati kembali, ternyata tumbuhan lada dan melinjo itu terdapat pada kelompok selain monokot dan eudikot. Tumbuhan melinjo terdapat pada kelompok tumbuhan gnetum. Dia masuk ke dalam gimnosperma. Lalu, tumbuhan lada, dia masuk ke dalam kelompok magnolida menurut analisis filogeni angiosperma yang terbaru. Nah, dengan demikian, kita bisa menyimpulkan bahwa ternyata ada kelompok tumbuhan lain selain monokot dan dikot. Kita akan melihat kembali konsep dikot yang lama ya. Kita akan bandingkan dengan konsep yang terbaru yaitu konsep eudikot. Konsep dikot lama, kita perhatikan kelompok dikot atau himpunan dikot adalah himpunan dengan garis-garis putus. Garis-garis putus yang lebar, yang panjang, yang lebih panjang. Pada bagian tersebut, konsep dikot adalah semua kelompok angiosperma selain monokot ditambah dengan beberapa kelompok gimnosperma yang berciri dikot.
Jadi ada gimnosperma yang berupa pohon, yaitu ginkgo, pinus, dan melinjo. Dulu, mereka termasuk ke dalam kelompok dikot menurut konsep lama. Kita akan bandingkan dengan konsep yang baru, yaitu konsep dikot sejati atau kita kenal dengan eudikot. Kita perhatikan eudikot adalah himpunan dengan titik-titik yang lebih kecil dibandingkan himpunan pada dikot. Jadi ternyata eudikot adalah bagian kecil dari tumbuhan angiosperma. Eudikot adalah kelompok angiosperma yang memiliki 2 keping biji atau kotiledon. Tumbuhan ini benar-benar hanya memiliki 2 keping biji, tidak kurang dan tidak lebih, gitu. Dari sini kita bisa melihat bahwa kelompok eudikot ini lebih kecil cakupannya dibandingkan pengertian konsep dikot. Nah, selengkapnya mahasiswa bisa membuka poster penelitian filogeni angiosperma yang bisa di-download. Kesimpulan pada pembelajaran kali ini adalah tumbuhan angiosperma terdiri atas 4 kelompok utama, yakni Gretana, Magnolida, Monokot, dan Eudikot. Kelompok eudikot terbagi atas 4 kelompok kecil, meliputi Fabida, Malvida, Lamida, dan Campanulida. Tumbuhan angiosperma mendominasi tumbuh-tumbuhan yang ada di permukaan bumi. 75%-nya berasal dari eudikot, 22% berasal dari monokot, dan sisanya berasal dari kelompok Gretana dan Magnolida. Mahasiswa, untuk mempelajari lebih lanjut terkait keanekaragaman tumbuhan angiosperma, mahasiswa bisa belajar dari lingkungan sekitar dan dari berbagai sumber. Tumbuh-tumbuhan yang ada di pekarangan kita, tumbuh-tumbuhan yang ada di pasar, tumbuh-tumbuhan yang kita gunakan sebagai ritual adat, dan juga tumbuh-tumbuhan yang ada di alam. Karena kita belajar dari alam. Beberapa jenis tumbuhan telah disebutkan oleh Allah dalam kitab suci Al-Quran. Keanekaragaman jenis tumbuhan ini merupakan bukti atas kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi nikmat serta karunia bagi seluruh umat manusia. Dari keanekaragaman tumbuhan ini, manusia harusnya belajar tentang menghargai adanya perbedaan dan juga kemajemukan. Bayangkan jika di dunia ini hanya terdapat 1 jenis tumbuhan, maka manusia tidak akan sejahtera. Menghargai perbedaan ini tercermin dalam sikap manusia dengan bertoleransi terhadap sesama. Untuk memperdalam materi dan pemahaman kelompok angiosperma, mahasiswa bisa mengerjakan lembar kerja yang bisa di-download dari QR Code berikut. Terima kasih atas partisipasi pada pertemuan kali ini. Silakan bekerja pada kelompoknya masing-masing. Kita bertemu lagi pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.